tanggal 11 Oktober 2015 dan kita boleh mengikuti Menggunakan doa ini dengan agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai. Memasuki penghujung tahun 2015, Provinsi Papua bekerjasama dengan Akpar Majapahit, sebuah lembaga resmi yang sudah terbukti mencetak sumber daya alam manusia melalui sekolah program D3 yang dimiliki, mengadakan rapat teknis dan kunjungan lapangan pelaku usaha mikro dalam rangka meningkatkan kemampuan menciptakan wirausaha bagi masyarakat Papua. Acara tersebut diadakan di kampus Akpar Majapahit, Jalan Raya Jembusari 244 Surabaya selama 4 hari, 12 hingga 15 Oktober 2015. Dan dihadiri pimpinan masing-masing seperti Bapak Insinyur Juwono Saroso selaku pihak tuan rumah Akpar Majapahit dan Rika Maunim selaku pihak tamu Provinsi Papua. Yang umum seperti cookies, kue kering, olahan tuna. Di sana banyak tuna mungkin ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan membuat olahan tuna yang bisa awet dan tentunya enak. Ya. Nanti saya ajarkan bagaimana membuat tuna crispy. Jadi tuna dibuat crispy. Nanti saya harapkan ini menjadi ikon di daerah Papua untuk oleh-oleh ya, Bapak Ibu sekalian. Dan respect. Itu program dari pemerintah Provinsi Papua atau Gubernur Papua yang sekarang kita sebut prospek. Peningkatan komoditas unggulan, perubahan pola pikir, serta integritas tanam, petik, olah, jual. Itu program khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Bagaimana kita menanam, bagaimana kita petik, olah, dan jual. Menanam sudah, petik sudah, tapi olahnya bagaimana? Ini yang belum, Pak. Setelah mendengarkan beberapa arahan dari beberapa pihak, acara pun ditutup dengan makan siang di Cafe Matua yang masih satu gedung dengan Akpar Majapahit. Karena kan diinginkan supaya menjadi ciri khas dari daerah Papua. Upaya Pemprov Papua meningkatkan sumber daya alam dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha mikro patut diacungi jempol. Tidak tanggung-tanggung, demi mewujudkan itu semua, sebanyak 15 pelaku usaha mikro dibawa ke Surabaya untuk dididik dan dilatih selama 4 hari, membuat aneka olahan seperti tuna, jamur, aneka cookies, mie merah alami, siomay, dan es krim buah merah di dapur Uji Akpar Majapahit, Jalan Raya Jembusari, nomor 244 Surabaya. Memasuki hari pertama, peserta mikro asal Provinsi Papua ini akan diajarkan hasil pertanian buah merah seperti cookies vanila dan lidah kucing. Namun sebelum benar-benar mempraktekannya, peserta terlebih dahulu diberikan teori seperti mempersiapkan bahan hingga siap saji. Dirasa cukup dengan teori, peserta pun langsung mempraktekkan cara membuat olahan hasil pertanian. Maria Andini selaku Dinas Perindak Provinsi Papua yang melihat langsung proses pembuatan cookies vanila dan lidah kucing, kagum cara pengajaran yang diberikan pihak Akpar Majapahit kepada peserta. Ia pun berharap kepada peserta yang terpilih mengikuti pelatihan dapat memahami cara memproduksi yang baik dan benar, serta dapat berkembang setelah belajar di Akpar Majapahit. Harapan ke depan kami, mereka yang sudah dilatih dapat mengembangkannya setelah sampai di Papua. Dan
Juga mereka dibantu dengan peralatan ya dari Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Semoga alat-alat yang diberikan atau bantuan yang sudah diterima mereka ketika di sana dapat dimanfaatkan sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan di sini dari hasil pelatihan yang mereka peroleh dari Akademi Pariwisata Majapahit di sini. Salah satu peserta yang mengikuti pelatihan berharap setelah mendapat pelatihan cara membuat cookies vanila dan lidah kucing rasa buah merah dapat membuka peluang usaha dan membantu perekonomian Provinsi Papua agar lebih baik. Ya, saran untuk Biro Perekonomian, kami rasa bahwa ini pelatihan yang sangat luar biasa. Kami apresiasi, tapi ke depan mungkin ada dalam bentuk yang lain oleh Biro Perekonomian atau perindustrian, koperasi atau Dinas Tenaga Kerja mungkin mempersiapkan masyarakat yang ingin maju dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan juga kami seperti hari ini kami lakukan, kami sangat antusias dan kami semangat sekali. Kami apresiasi buat Pemda Provinsi Papua untuk ke depan kami mau supaya pelatihan seperti ini jangan cuma ini aja, mungkin lebih lagi supaya Papua yang diharapkan bisa. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik mengikuti berbagai kursus pelatihan makanan dan minuman? Anda bisa temui kami di Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit. Upaya Pemprov Papua meningkatkan sumber daya alam dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha mikro patut diancungin jempol. Tidak tanggung-tanggung demi mewujudkan itu semua, sebanyak 15 pelaku usaha mikro dibawa ke Surabaya untuk dididik dan dilatih selama 4 hari. Membuat aneka olahan seperti tuna, olahan jamur, aneka cookies, mie merah alami, siomay, dan es krim buah merah di dapur Uji Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Memasuki hari pertama, peserta mikro asal Provinsi Papua ini akan diajarkan hasil laut seperti amplang dan tuna crispy. Namun sebelum benar-benar mempraktekannya, peserta terlebih dahulu diberikan teori seperti mempersiapkan bahan hingga siap saji. Dirasa cukup dengan teori, peserta pun langsung mempraktikkan cara membuat olahan hasil laut. Insinyur Lianur Tamosa selaku Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua yang melihat langsung cara memproses cara pembuatan amplang dan juga tuna crispy, kagum cara pengajaran yang diberikan pihak Akpar Majapahit kepada peserta. Ia pun berharap kepada peserta yang terpilih mengikuti pelatihan dapat memahami cara memproduksi yang baik dan benar, serta dapat berkembang setelah belajar di Akpar Majapahit. Dengan adanya kegiatan ini, saya juga sebagai pembina UKM merasa sungguh memang benar-benar itu bermanfaat. Dan harapan kami ke depan supaya pelaku usaha yang kami bawa ini paham benar tentang bagaimana proses produksi, terus penggunaan peralatan-peralatan produksi yang digunakan, kemudian itu juga ada hubungannya dengan kebersihan. Dan harapan kami juga supaya ke depan kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi. Mungkin ada berupa pengolahan sumber daya ikan yang lain lagi selain 2 jenis produk yang sudah kami lakukan di tempat ini. Salah satu peserta yang mengikuti pelatihan berharap setelah mendapat pelatihan cara membuat amplang dan tuna crispy dapat membuka peluang usaha dan membantu perekonomian Provinsi Papua agar lebih baik. Ya, Mama sudah punya angan-angan untuk nanti pulang dari Surabaya, harus punya niat untuk melakukan hal itu karena itu ada satu ilmu yang kami dapat dan harus punya kemauan untuk melanjutkan.
Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik mengikuti berbagai kursus pelatihan makanan dan minuman? Anda bisa temui kami di Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit. Memasuki hari kedua dimulai dari Naomi Cafe and Resto Jalan Tenggilis Mejoyo untuk menikmati coffee time. Ke-15 peserta pelaku usaha mikro asal Papua melanjutkan kunjungan lapangan ke sentra pembibitan dan pembudidayaan jamur tiram di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini peserta diajak untuk mengetahui proses pembibitan dan pembudidayaan jamur tiram. Tidak hanya melihat cara prosesnya saja, tetapi peserta diajarkan untuk mengelola jamur tiram untuk dijadikan makanan yang lezat dan bergizi. Cara pembuatannya sendiri diadakan di kampus Akpar Majapahit, Jalan Raya Jabon, kilometer 7, Mojokerto, Jawa Timur. Setelah puas dan memahami cara pembuatan jamur tiram, peserta bergeser ke perajin pabrik sepatu. Di sini peserta bisa melihat secara langsung cara pembuatan sepatu mulai pemilihan bahan hingga siap jual. Sebagai penutup, ke-15 peserta pelaku usaha mikro asal Papua ini diajak untuk menikmati makan malam di Trisar Kitchen City of Tomorrow atau Cito. Lantai UG Strip UB5 nomor 2930 Gundarwaru, Surabaya. Memasuki hari ketiga, ke-15 peserta pelaku usaha mikro asal Papua ini melanjutkan kunjungan lapangan ke pabrik pembuatan keripik buah dan sayuran khas Malang. Tepatnya di Jalan Polowijen, Gang 2, nomor 359 Malang, Jawa Timur. Di sini ke-15 pelaku usaha mikro bertemu langsung dengan sang pemilik pabrik keripik buah dan sayur. Di pertemuan ini sang pemilik menceritakan awal mula berdirinya pabrik hingga saat ini yang mempunyai beberapa anak cabang di Jawa Timur. Tidak hanya menceritakan awal mula berdirinya pabrik saja, ke-15 pelaku usaha mikro yang hadir disajikan beberapa video terkait cara pembuatan hingga produksi. Setelah puas, peserta pelaku usaha mikro asal Papua ini pun diajak ke pabrik untuk melihat secara langsung proses pembuatan keripik dari bahan dasar hingga siap jual. Salah satu peserta yang ikut mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, di antaranya Akpar Majapahit,
dan berharap apa yang sudah diajarkan dapat diterapkan di Papua. Kami berkunjung ke tempat pabrik pembuatan keripik dari buah-buah. Pemiliknya Pak Kris. Iya. Apa aja yang didapat setelah berkunjung ke Papua? Kami bisa tahu buah-buah apa saja yang bisa dibuat keripik dan cara pembuatannya, pemasarannya sehingga bisa jadi buah keripik yang lebih enak gitu. Baik, terima kasih juga kami buat instruktur dari Akademi Pariwisata Majapahit yang sudah mengantar kami berkunjung ke tempat Pak Kris. Terima kasih juga buat Pak Jono yang sudah mengantar kami. Semoga kalau kami pulang ke Jayapura, ilmu itu bisa kami terapkan. Dan sampai jumpa di kunjungan-kunjungan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Setelah puas dan melihat cara memproduksi keripik buah dan sayuran di Kota Malang, kini ke-15 pelaku usaha mikro asal Papua diajak berwisata ke Batu, mengunjungi museum angkot dengan udara sejuk khas daerah pegunungan. Di sini para pelaku usaha mikro asal Papua bebas melakukan aktivitas seperti membeli oleh-oleh khas Batu seperti baju dan souvenir lainnya. Serta melihat danau buatan juga menikmati udara segar dan berfoto-foto sebagai kenang-kenangan. Berkunjung ke tempat wisata di Batu Malang, bisa lihat permandian air panas. Pokoknya senang sekali. Terima kasih lagi. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Memasuki hari keempat atau terakhir, ke-15 pelaku usaha mikro asal Papua akan diajarkan cara membuat mie, somai, dan es krim. Dalam pelatihan kali ini ada yang unik, di mana peserta akan diajarkan cara memproses adonan menjadi berwarna, yaitu dengan menggunakan buah merah khas Papua. Menurut pimpinan perekonomian Pemprov Papua, Ibu Rika Manin, yang hadir dan melihat secara langsung kagum dengan apa yang telah diajarkan oleh Akademi Pariwisata Majapahit kepada ke-15 peserta pelaku usaha mikro yang terpilih. Kami bawa ibu-ibu sini untuk meningkatkan kualitas mereka lagi. Karena tujuan kami bawa ibu-ibu dari Papua ke Surabaya, kami datang ke Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya, karena di sini segalanya ada. Dan kami harapan kami pulang dari Surabaya, ibu-ibu dapat mengolah apa yang mereka sudah terima
di Surabaya ini, sehingga ke depan kami harapkan bahwa income per kapita dari masyarakat khususnya ibu-ibu ini dapat meningkat. Kedua peserta yang ikut dalam pelatihan kali ini juga tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Akademi Pariwisata Majapahit yang telah melatih ke-15 pelaku usaha mikro asal Papua agar dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Cara pembuatan es krim yang dicampur dengan buah merah, terus kami buat kulit somai dan isinya yang dicampur dengan minyak buah merah juga. Terus yang terakhir tadi kami buat mie yang dicampur dengan buah merah juga. Kami sangat berterima kasih sekali atas semua materi yang sudah kami dapat, karena yang kami terima di Akademi Pariwisata Majapahit sangat bermanfaat sekali buat kami ke depan sebagai kelompok usaha mikro yang ada di Papua. Kiranya apa yang kami dapat itu bisa kami kembangkan untuk keluarga kami, baik juga untuk peningkatan ekonomi, baik secara pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Nah, resmi dulu, ini resmi. Resmi 1, 2, 3.